Jadi Bapak-bapak, jadi persiapan menghadapi uji kompetensi bidang tenaga listrik ya. Jadi khusus ini tenaga teknik ya. Jadi perhatikan sekali lagi stressingnya bahwa ini uji kompetensi di bidang tenaga listrik ya. Itu. Bapak harus di sini di konsultansi. Beda lagi kodenya. Tapi kemarin saya lihat di Lima itu ada konsultansi ya. Nah, coba aja lihat nanti kalau Bapak konsultansi berarti di konsultansi dia. Tapi kalau saya kayaknya mudah-mudahan nggak salah lihat gitu ya. Nggak ada. Coba dicek lagi. Ini kan tadi berbicara KUK-nya ini ya. Kompetensi pilihannya. Ya. Katanya sudah di dokumen seperti ini. Sudah. Itu diusahakan di print. Ya memang nggak tebal, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 halaman. Ya. Atau kalau ini hanya pilih satu aja yang Bapak pilih aja, yang lainnya hapus ya, supaya nggak bingung. Ya. Ini contoh yang level 5. Ya. Tugas ininya kompetensinya adalah mengevaluasi pembangunan dan pemasangan komponen dan sirkuit instalasi pemanfaat tenaga listrik tegangan rendah. Ini kan banyak sekali ini, sesuaikan dengan format PP 13-nya Bapak-bapak cari ininya. Ya. Itu. Ini dia judul unitnya. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi perintah kerja dipahami. Perintah kerja apa? Perintah kerja untuk mengevaluasi. Bukan perintah kerja untuk melaksanakan proyek itu. Bapak sudah ditugaskan oleh direktur, Cong, ini loh, laksanakan evaluasi tentang pekerjaan ini. Prosedur atau SOP, SOP apa? SOP untuk mengevaluasi, bukan SOP pelaksanaan. Ya, itu. Gambar denah dan bangunan gitu misalnya. Ya, gambar denah dan bangunan apa? Perencanaan. Ya, tapi paling penting adalah gambar denah as build drawing. Ya, gambar pelaksanaan. Tapi kalau ada masalah di gambar pelaksanaan ini dicek di gambar perencanaan, dicek lagi di shop drawing kan gitu. Jadi harus paham ini urutan-urutannya, apa saja dokumennya, jangan sampai nggak paham. Ya, dokumen form hasil pembangunan dan pemasangan, ya. Saya laporan harian, mingguan, bulanan, berita acara hasil serah terima pekerjaan, ya. Pemeriksaan pekerjaan sebelum serah terima, ya. Itu dokumen form analisis, ya, analisis yang dikerjakan oleh jadi ini bentuk-bentuknya dokumen, ya, artinya dokumen itu sudah berisi, ya, bukan form saja, tapi sudah berisi. Bahan referensi, ya, entah kuil, entah SPLN, atau mungkin ada peraturan misalnya untuk penangkal petir dia punya sendiri, ya. Peraturan dinas tenaga kerja, yang konsultan begitu, ya, nggak cukup bicara kuil aja. Karena di bangunan itu ada juga instalasi penyalur petirnya. Tuh. Ya, bahan referensi, ya buku dan lain sebagainya. Nah, ini yang 1.7 ini baru form checklist. Checklist yang Bapak-bapak siapkan sebagai level 5, apanya harus dicek. Ya. Ini baru form, kalau di sini atas ini dokumen. Form yang sudah berisi jadi dokumen namanya gitu. Ya. Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan ya dengan pihak yang terkait. Siapa yang terkait dalam Anda melakukan proses itu. Ya. Ini kegiatan yang Anda lakukan sebagai level 5. Contoh aja nih ya. Nah, ini baru melaksanakan evaluasi tadi, baru persiapannya. Sekarang pelaksanaan siapa?
evaluasi standar yang digunakan dalam pembangunan dan pemasangan, evaluasi kesesuaian analisis hasil pembangunan pemasangan komponen peralatan instalasi tegangan rendah terhadap standar. Dilakukan ini. Ya. Jadi yang sudah terpasang itu ya itu dievaluasi. Kalau di sini di langkah ketiga ini kan mungkin bapak-bapak melihat, oh ini ada yang tidak benar ini. Kok ardanya tidak ada tulisannya ardo TM mestinya 3 ohm, kok tulisannya ini 5 ohm? Jangan-jangan ini salah. Yang dipasang ardo TM tapi 5 ohm. Ya, ardo TR dipasang padahal untuk TM gitu misalnya. Itu tugasnya orang di bagian level 5 pembangunan. Akhirnya apa? Suruh dia perbaiki. Coba perbaikin ini. Ini dulu kok ada masalah ini dokumennya. Nah, setelah diperbaiki, Anda evaluasi lagi. Evaluasi hasil perbaikan pembangunan. Setelah diperbaiki, Anda evaluasi lagi. Jangan pernah cerita tidak ada temuan, ya. Tidak ada permasalahan dalam pembangunan, dalam ujian nih ya. Tan hano wong swasta nulus gitu. Tak ada orang yang itu sempurna. Konstruksi itu pasti ada masalahnya. Entah itu ardenya tidak sesuai, entah itu konektornya longgar, dan lain sebagainya. Harus bapak-bapak buat ada temuan. Temuan yang ada itu apa? Oh ini ardenya kurang pak, karena ketentuannya 5 ohm. Setelah kami ukur ternyata hasilnya 7 ohm. Ya saya rekomendasikan bahwa ini diperbaiki. Akhirnya mereka perbaiki dengan nambah 1 arde. Sehingga dia mendapatkan 0,7 ohm gitu misalnya, ya. Terus untuk nambah arde syaratnya apa? Itu Anda harus tahu. Arde kedua itu jaraknya berapa? Minimal 2 kali pasang panjang turun-turunnya itu misalnya. Yang begitu harus paham. Ya, itu misalnya harus ada temuan. Kalau yang makalahnya tidak ada temuan, perbaiki lagi. Harus ada temuan, harus ada masalah yang Anda temukan oleh level 5. Level 4 juga. Harus ada. Ya, kalau di perencanaan juga begitu. Cek gambar itu yang namanya manusia juga gambar gitu kan. Boleh ngeklik ujung dan pangkalnya pakai AutoCAD, beda nyambungnya gitu misalnya kan. Bisa kan terjadi itu? Nah, itu model. Salah ngetrim gitu misalnya, mestinya jaringan tidak putus, akhirnya putus di situ gitu misalnya kan. Itu tugasnya level 5 kalau di bidang perencanaan. Itu. Ada lampu, ada saklar, tapi tidak terhubung gitu misalnya. Ini kan tugasnya dalam perencanaan. Di gambarnya itu lihat ini udah terhubung apa tidak kan gitu. Kabelnya sudah sesuai apa tidak kan gitu. Ya. Kalau sudah diperbaiki, oh ini sudah diperbaiki, Anda cek lagi perbaikan gambarnya. Karena untuk yang perencanaan, ya. Kalau yang di, pembangunan pemasangan, cek hasil pembangunan pemasangannya lagi. Nah, baru terakhir itu membuat laporan. Anda harus tuntas dari persiapan, pelaksanaan, perbaikan, evaluasi lagi, laporan gitu. Lengkap Anda harus paham. Laporannya bentuknya apa ya? Laporan hasil evaluasi. Siapa yang menandatangan? Ya pihak-pihak terkait. Anda sebagai pelaksana dan pihak terkait lainnya. Entah perwakilan pemberi kerja, konsultan perencana, kemudian konsultan pengawas, atau project manager, atau quantity surveyor, dan lain sebagainya. Ya, ceritakan itu bahwa Anda tahu bahwa laporannya itu seperti begini. Ya, baru tuntas Anda itu sebagai level 5 kalau ini sudah tahu. Ya. Nah, ini baru dari kalau kita menilai kompetensi seorang itu kan ada 3 komponen, skill, knowledge, and attitude. Ya.
skill, knowledge, and attitude. Keterampilan, pengetahuan, dan etika. Ya. Kalau yang ini saya cerita tadi ini harus mencerminkan tiga-tiganya. Anda harus punya keterampilan untuk melakukan ini, punya pengetahuan untuk melakukan ini, punya attitude untuk melakukan ini. Jangan sampai mestinya sudah Anda tanda tangan, sengaja Anda tidak tanda tangan, attitude-nya tidak baik, gitu kan. Udah lihat jaringannya, pekerjaannya salah, dibiarkan salah. Itu attitude-nya yang tidak baik. Padahal pengetahuannya tahu, keterampilannya ada. Ya. 3 hal ini menjadi komponen penilaian dalam sertifikasi. Pengetahuannya apa? Mengetahui SOP, memahami SOP. Jangan sampai SOP-nya nggak ada. Ya, buat SOP itu ya. Caranya buat SOP gimana? Ya seperti itu. Urutan SOP seperti yang urutan di atas tadi. SOP persiapan apa? SOP untuk pelaksanaan apa? SOP untuk perbaikan seperti apa? Urut tak SOP-nya semua itu? Yang Anda sebagai level 5. SOP dalam membuat laporan, form laporannya seperti apa, yang tanda tangan siapa saja. Tuh ya. Teori listrik dasar terkait dengan prinsip kerja catur daya DC, misalnya memahami terkait dengan konstruksi penerangan yang terpasang di publik, ya, dan seterusnya. Ini yang harus diketahui. Teknisnya. Mampu membaca diagram satu garis, mampu membaca diagram pengawatan, denah bangunan, gitu. Gambar saklar sing nawang nanan gitu kan level 5 tidak tahu gambar saklar. Gitu. Memahami cara kerja material dan lain sebagainya ini, ya. Itu bertuntas untuk level 5. Jadi level 4 ini dia menganalisis pembangunan. Ya. Dia analisis pembangunannya, bukan hasilnya. Pada saat proses ini dia sudah analisis dari persiapan, pelaksanaan, perbaikan. Ya. Apakah dia sudah nyiapin K3 dan sebagainya. Ini. Ya, menyiapkan analisis perintah kerja, SOP-nya, SOP untuk menganalisis, jangan SOP yang lain. SOP analisis itu apa? Menyiapkan analisis, ini SOP-nya. Ya. Ini kan KUK nih, SOP Anda contohnya SOP mempersiapkan analisis, ini kan menyiapkan analisis kan pasif ini. Kalau SOP itu bahasanya aktif. Persiapan analisis itu gitu. 1. Pahami perintah kerja. Itu SOP-nya. Ya. Ya mungkin perlu dijelaskan pahami perintah kerja itu apa? Apa skop pekerjaannya, berapa volumenya dan lain sebagainya. Ya. Pahami SOP. Nah, kalau ini kan dipahami pasif dia. Bahasa SOP-nya nanti pahami SOP pelaksanaan analisis sesuai perintah kerja. Itu SOP-nya. Gambar pengawatan, pengkabelan, dan dokumen terkait permohonan di pemasangan instalasi dipahami. Misalnya 1.3, baca dan pahami gambar pengawatan, pengkabelan, dan dokumen terkait permohonan pemasangan instalasi. Itu bunyi SOP-nya. Ya, apakah pengawatannya sudah benar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang melaksanakan yang level 3 itu yang level 4. Mengawasi, kita mengevaluasi, ya kan kita harus lihat prosesnya itu. Kan itu. Gitu.
Dan seterusnya SOP itu begitu. Kalau ini pasif ini bahasanya. Kalau SOP itu aktif. Itu. Demikian juga yang di perencanaan juga sama seperti begitu juga. Yang dari sini kalimatnya pasif dibuat aja aktif. Nah, ini kan misalnya 1.6. Form hasil pembangunan dan pemasangan disiapkan. SOP-nya siapkan form hasil pembangunan dan pemasangan. Tuh. Tuh. Formnya apa ya? Itu dijelaskan lagi di SOP. Formnya harus berisi tentang apa namanya? Siapapun punya pekerjaan, lokasinya di mana, namanya siapa, pelaksananya siapa, tanggal berapa kontraknya berakhir tanggal berapa. Kan itu perencananya siapa, pengawasnya siapa. Itu misalnya. Nah, itu lebih detail aja gitu. Ya. Prinsip dari kompetensi itu adalah 3. 1. Tulis apa yang akan Anda kerjakan. Tuh. Ya. Hanya 2 kata ini aja bolak-balik. Tulis apa yang akan Anda kerjakan. Kedua, kerjakan apa yang telah Anda tulis. Ya. Jadi yang pertama ini, tulis apa yang akan Anda kerjakan, ini perencanaan. Kerjakan apa yang telah Anda tulis. Ini pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, tulis apa yang telah Anda kerjakan. Jadilah laporan. Ya. Itu prinsip bekerja orang yang terampil sesuai dengan standar ISO. Itu udah ISO 9002 udah kena itu. Tuh ya. Tentang quality assurance. Ya. Itu. Selanjutnya level 4 itu baru dia melaksanakan analisis. Identifikasi jenis pengurangan, termasuk pengukuran langsung atau pengukuran tidak langsung. Anda ceritakan level 4. Pada proses pelaksanaan saya mengidentifikasi jenis pengukuran, termasuk pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung. Ya, itu. Setelah saya melakukan ini, saya menganalisis kesesuaian lokasi pemasangan dengan desain dan standar pemasangan yang dilakukan. Ya. Standar pemasangan misalnya apa nih? APP itu misalnya ketinggiannya berapa, harus dipasang di mana, apakah boleh dijemur, dihujanin, dan lain sebagainya. Standar seperti apa. Yang ketiga, saya menganalisis kesesuaian pemasangan instalasi dengan jenis pengukuran dan standar pemasangan. Nah, ini untuk APP ini ya. Tuh. Langkah keempat, saya menganalisis kesesuaian akurasi pengukuran alat pengukuran dan pembatas setelah pemasangan. Ya sampai bebannya sudah mati, KWH meternya masih mutar gitu misalnya. Atau sebaliknya, bebannya sudah hidup, KWH meternya masih diam. Gitu. Ini ya. Level 4 nih. Membuat rekomendasi kalau misalnya terjadi itu, oh ternyata KW meternya masih mutar ketika beban sudah off. Apa masalah ini? Apakah KW meternya salah atau ada instalasi yang short kan gitu? Dicek pakai tang ampere di sisi kabel apa namanya? Angsletnya. Oh ternyata memang ada arus mengalir di pasar, berarti instalasinya bocor. Oh ternyata memang tidak ada arus, berarti APP-nya, KWH meternya nggak beres gitu misalnya. Perlu di lakukan terawat ulang. Anda membuat rekomendasi perbaikan. Langkah ketiga.
Ya. Lalu yang keempat itu adalah menganalisis mengisi laporan hasil analisis. Nah, buat laporan hasil analisis sana itu apa? Jadi level 4 tuh ini kerjaannya gitu. Udah bermidah-midah itu. Ini KUK-nya. Bahasa aktifnya kalau Anda cerita seperti itu yang saya ceritakan tadi. Saya juga membuat rekomendasi perbaikan. Jangan cerita tidak ada perbaikan, harus ada. Ya. Temukan itu, entah itu ada terminalnya yang longgar atau apa gitu kan itu. Atau isolasinya tidak memenuhi syarat atau mungkin adanya tidak memenuhi syarat, terserah Anda. Syukur-syukur itu memang benar. Tuh. Banyak yang tidak tahu setelah instalasi pasang itu Anda ngapain gitu. Ya tinggal cari orang SLO untuk menguji. Cilaka. Nggak bisa begitu. Orang yang masang instalasi harus melakukan pemeriksaan dan pengujian. Pemeriksaan itu apa yang namanya pemeriksaan itu visual, lihat pakai mata. Apakah kabelnya sudah tersambung, dilihat pakai mata. Apakah saklarnya sudah terpasang dengan benar, lihat pakai mata gitu ya. Apakah ini tidak panas instalasinya, pegang gitu. Ya, kalau pemeriksaan itu pakai panca indera. Oh, ternyata ini kok ada pengit, ini baunya, bau angus gitu. Mungkin ada apa gitu. Nah, kalau sudah pemeriksaan itu clear, baru Anda lakukan pengujian. Pengujian itu menggunakan alat ukur. Ya, voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter untuk mengukur arus, kan itu. Ohmmeter untuk mengukur tahanan kabel atau kontinuitas, Megger untuk mengukur tahanan isolasi, earth tester untuk mengukur tahanan pentanahan dan seterusnya. Ya. Nah, kalau itu sudah internal kita nguji dah beres, baru panggil orang SLU biar tak bolak-balik. Ya. Tuh. Mengisi laporan analisis. Oke. Pengetahuannya level 4 apa? Nanti silahkan dibaca di KUK itu. Memahami SOP, memahami bahan listrik, konduktor, isolator, alat ukur, ya. Kenapa dia harus menggunakan memahami alat ukur di sini? Karena dia yang melakukan pengukuran. Bukan level 5 ngukur-ngukur. Ya. Pakai megar, tang, ampere itu bukan level 5. Ya. Sudah level 4 dan level 3. Nanti level 5 itu sudah menerima hasil pengukuran sudah. Iya, dia tinggal ngecek-ngecek dokumen aja. Itu kalau dokumennya ada dianggap bermasalah, baru dia ke bawahnya. Nah, terus sekarang untuk menemukan, berarti kita cukup menemukan dokumen yang bermasalah. Ya, nanti dicek baru nanti ke bawah otomatis kalau dokumen bermasalah evaluasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Perbaiki gitu misalnya. Pelaksanaan ternyata memang salah, diperbaiki. Otomatis kan naik-naik berubah semua laporannya. Laporan pelaksanaan berubah, laporan hasil evaluasi berubah, laporan hasil laporan hasil analisis berubah, laporan hasil evaluasi juga akan berubah. Kita sarankan. Ya. Tuh. Boleh nggak kita level 5 ini menyarankan mana ada pasangan yang salah, kita salah itu. Iya, memang harus, bukan boleh. Harus itu. Dia level 5 yang ini. Harus. Terus di makalah mana dia evaluasi di terakhir kan ada teori. Ya. Belum, sebelum teori. Pelaksanaan. Baru pembahasan. Ya, di pembahasan inilah Bapak lihat permasalahannya. Yang benar apa, yang salah apa. Terus baru dilakukan perbaikan. Caranya perbaikan begini. Kesimpulan terus. Kan itu. Di sarannya itu ya saran umum saja sifatnya. Sebenarnya kalau dia salah kita sarankan ya. Nah, sarannya begini. Untuk mencegah terjadinya kesalahan seperti permasalahan tersebut,
Level 3 harus bekerja lebih teliti gitu misalnya. Supaya permasalahan itu tidak terulang. Jadi ketika Bapak membuat makalah itu permasalahan yang ditemukan itu sudah selesai semua. Gitu, sudah diperbaiki. Kalau Bapak baru menyampaikan rekomendasi saja itu diperbaiki, belum tuntas Bapak melaksanakan KUK-nya ini. Karena level 5 di samping memberikan rekomendasi juga melakukan evaluasi ulang terhadap hasil perbaikan. Maka Pak beri rekomendasi perbaikan aja, Bapak nggak cek hasil perbaikannya belum tuntas melaksanakan tugas sebagai level 5. Kalau dia ada contoh mana pemasangan cuma pakai apa namanya isolasi ya kan gitu. Nah, Kita sarankan dia pakai laptop ya, di lapangan juga ada laptopnya. Nah itu yang Bapak ini kan, dia harus mengganti dulu, Bapak evaluasi lagi, apa benar sudah dilakukan, hasil evaluasinya seperti apa, oh dari laporan evaluasi ternyata itu sudah diperbaiki. Baru level 5 menerima. Itu, mara tuntas kegayaan level 5 itu. Ketika ada masalah diperbaiki, lapor dievaluasi lagi, nah baru tuntas kerjaan level 5. Baru level 5 bikin laporan. Kalau baru sampai rekomendasi perbaikan aja, level 5 belum bikin laporan. Ya. Tuh, ya. Sarannya itu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau ceritanya Pak Sugi itu, level 3 kepada pelaksana, yaitu level 2, level 3, ya, agar memperhatikan pada saat pelaksanaan jangan menggunakan isolasi sebagai penutup sambungan instalasi. Harus menggunakan lasdop sesuai dengan kuil sekian. Itu misalnya. Tuh. Ya. Nanti perbaiki Pak makalahnya belum ini ya. Belum sesuai arahan saya. Nanti biar nggak kacau balau nanti pada saat ujian. Ya. Jadi yang dilaporkan itu tuntas KUK-nya semua. Tolong pelajari betul KUK-nya. Tuh ya. Gimana Pak? Paham? Paham ya? Ya, ini kebaikan hati saya saja. Ini kebaikan hati saya saja untuk memberi pembekalan ini, gitu kan? Enggak apa-apa, better late than never, Pak. Iya. Oke, jangan berkecil hati gitu. Karena revisi itu tidak akan pernah selesai sampai Bapak selesai ujian. Pasti akan ada perbaikan-perbaikan dikit-dikit. Itu. Better late than never gitu. Ya. Enggak apa-apa. Sebenarnya ini kan logikanya tidak harus diarahkan, mestinya Bapak-bapak diuji sudah memahami KUK-nya ini. Itu. Tapi saya mengantisipasi aja gitu. Jangan-jangan Bapak tidak paham. Ternyata memang belum, kenyataannya belum paham 100% tentang KUK ini. Ya. Persiapannya apa? Untuk level 3. Perintah kerjanya untuk mengkoordinir itu Bapak pahami. SOP-nya harus Bapak pahami. Gambar pengawatannya Bapak, saya mempelajari gambar pengawatan, pengkabelan, dan gambar instalasi dan denah bangunan. Itu ya. Kemudian ini bisa saja misalnya ada kawasan perumahan gitu, misalnya kawasan villa gitu. Tapi dia pakai SKUTR gitu. Kalau villa sih biasanya pakai kabel tanam. Saya nggak tahu apakah mungkin ini sebuah perumahan satu aja KW meternya, yang lainnya itu pakai apa namanya KW meter masing-masing milik. Ini nggak tahu juga. Nanti coba dikoordinasikan. Ya Pak Kadek ya. Nih. Kemudian ketika Bapak checklist perlengkapannya apa? Perlengkapan itu ada APD, alat pelindung diri.
Kalau berbicara alat pelindung diri, apa aja alat pelindung dirinya? Jangan kememangkan gitu. Pikir aja dari atas sampai ke bawah berurut. Apa ada di ini anak kepala ini? Gitu. Pakaian, kerja, rompi, terus ini sarung tangan. Urut aja. Jadi semua Anda pikir itu berurut dari isi ini. Rambu-rambu, rambu apa yang dibutuhkan? Apakah yellow tape, apakah kon, apakah papan larangan masuk, dan lain sebagainya. Ya, untuk level 3. Sarana angkut, entah itu troli, entah itu mobil pickup, entah itu mobil truk, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini pikirnya berurut ini Pak, dari urutan kerja. Apalagi menyangkut peralatan kerja, Bapak berurut. Pikir dari kantor, saya harus naikkan dulu ke mobil, ngikat, ya. Oh, perlu Pak, forklift untuk ngangkat, tali tampar untuk ngikat, atau mungkin kaki 3 untuk menaikkan dan lain sebagainya. Ada itu, katrol, ya. Kalau sudah di lapangan semua materialnya ini, ya. Sebelum kabel itu ditarik, pasang dulu aksesorisnya. Entah itu suspension, entah itu dead end. Ya. Jadi pakai di situ bending untuk nepuk apa namanya? Stainless steel. Jadi kerja berpikirnya itu berurut. Jangan tegang ketika diuji. Pikir aja berurut. Oh, berangkat kantor dari gudang ke lapangan masang rambu-rambu itu misalnya. Ya, apa alat kerja yang dibutuhkan? Pikir alat kerja aja dulu gitu. Ya. Kabel jack sampai di lapangan kabelnya diturunkan, didongkrak gitu kan. Apakah horizontal atau vertikal kabel jack itu kalau dia rusak aspalnya pakai yang vertikal kabel jack kan gitu. Roller, pulling grip gitu dan lain sebagainya, swivel gitu ya. Engine winch walaupun kenyataannya di lapangan kadang tarik pakai truk gitu. Tapi sekarang nggak ada ya. Tang, obeng, palu, kunci pas dan seterusnya. Ini urutan pekerjaan. Nah, ini anak kalau level 4, level 3 itu dia menyiapkan checklistnya. Ini kan buat checklistnya. Ya. Bukan Anda yang ngambil menyiapkan ini semua. Checklistnya aja disiapkan oleh level 3. Yang ngambil alat ini semua adalah level 2-nya. Ya. Nah, sudah diambil oleh anak buah ini semua. Anda meriksa kesiapan operasinya. Ya. Ada forklift tahu kempes bannya gitu misalnya. Ya. Itu misalnya. Ini tugas Anda memeriksa bahwa itu memang barangnya ada dan siap digunakan. APD-nya ada helm, tapi talinya nggak ada, nggak bisa, ini harus di-reject, harus ada talinya. Bukan hanya sekedar ada, siap dipakai apa tidak. Sarung tangan ada tapi robek gitu misalnya, kan nggak bisa dipakai. Itu ya, itu tugasnya level 3. Ya, baru melaksanakan persiapannya, ya. Identifikasi berapa panjang saluran yang akan saya pasang, berapa kabel yang akan dibawa, lokasinya seperti apa, di sawah, daerah keramaian, atau naik turun gunung, dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya level 2. Langkah kedua, saya melakukan persiapan pembangunan. Dalam melaksanakan persiapan ini, yang pertama saya mengidentifikasi panjang saluran yang akan dipasang. Yang kedua, saya mengidentifikasi kondisi lokasi dan jarak aman saluran yang dilakukan. Ya. Langkah ketiga, saya mengidentifikasi jenis saluran 3 fasa atau 1 fasa yang akan dipasang. Yang langkah keempat, saya mengidentifikasi berapa percabangan saluran yang ada.
sehingga siap dengan CCO, ya. Kemudian heat shrink kalau dibutuhkan atau isolasi Scott. Nah, gitu. Dan sebagainya. Ini tugas orang level 3. Nah, melaksanakan pemasangan. Pemasangan tiang eksekutor air dilakukan sesuai dengan desain dan standar. Anda mengawasi ini. Tuh, ya. Anda mengkoordinir pemasangan ini. Ya. Saya mengkoordinir dan mengarahkan, yang langkah kedua mengkoordinir dan mengarahkan pekerja untuk melakukan pemasangan. Ini kan isolator ditulis ini mestinya aksesoris ya. Entah itu suspension, entah itu lat angel, entah itu dead end, adjustable dead end, fixed dead end, dan lain sebagainya. Ya. Ini level 3. Ini pada saat pelaksanaannya. Demikian seterusnya. Setelah dipasang level 3, menguji hasil pembangunan pemasangan. Tahanan isolasinya seperti apa, pentanahannya seperti apa, apakah tarikannya sudah kencang, andongannya seperti apa. Itulah Anda urut berpikirnya. Kalau SKUTR. Kalau instalasi, urut aja dari depan Anda melakukan pemeriksaan. Dari angsletnya apakah sudah benar, tekukannya terlalu nekuk apa tidak, ketinggian MCB box atau LVMDP itu sudah sesuai apa tidak, gitu kan. Jadi secara visualnya dulu Anda periksa dari ujung sampai ke pangkal. Apakah armatur logam ini sudah diardekan apa belum? Apakah ada yang stop kontak dipasang di bawah ini sudah tertutup apa belum? Ya, karena ngecek itu satu-satu ini level 3 kalau diinstalasi. Sampai di ujung beban gitu ya. Tuh. Baru Anda mengisi laporan. Ya. Ya. Laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir. Tuh. Ya. Pengetahuannya apa? Nah, SOP, memahami bahan listrik, ya, konduktor, isolator, ya, alat ukur, ya, macam-macam fungsinya, penggunaannya. Jangan untuk mengukur kontinuitas sebuah saluran menggunakan meger, ya, di-shortkan di ujungnya di meger gini. Ya kalau short. Kalau ada beban di situ ada lampu, tapi ada megar dipakai 1000 volt. Kan putus dia lampunya. Ya, itu misalnya. Pakai avometer yakinkan bahwa tidak ada beban yang terhubung. Itu misalnya. Jadi langkah-langkah pengukuran harus paham, sehingga alat ukurnya di sini tahu. Ya mungkin aja ditanya, tapi biasanya nggak banyak, terlalu teknis sekali nggak. Ya. Tapi langkah-langkah itu Anda harus tahu. Pemeriksaan dulu secara visual, baru pengujian. Mengenal konstruksi SKUTR ya. Suruh ngambilin suspension, datangnya lat angel gitu kan repot. Ya. Anda maksudnya nyuruh memerintahkan memasang lat angel, tapi Anda perintahkan suspension, gitu kan? Suspension lah dipasang, gitu ya. Itu misalnya. Ini Anda harus tahu betul alat yang akan dipasang siapa. Ya Pak Kadek nanti dicek ya. Bangkok, Thailand. A man under the influence of a dangerous new street drug has climbed a power pole. Before rescuers could reach him, tragedy struck. The rescuers had been informed that power had been cut off to the lines. Tragically for this worker, the information was incorrect. When he touched the wire, 50,000 volts of electricity jolted his body. Fortunately, his safety strap prevented him from falling to his death.
His co-workers got him safely to the ground, where he was treated for surprising. Nah, itu misalnya. Sehingga ketika Anda bekerja, dimanapun Anda bekerja, job safety analysis Anda harus ini. Dia level 5 itu Anda bekerja di kantor, Anda harus buat job safety analysis. Ya, kemungkinan terpeleset karena lantai licin, atau mungkin tersandung karena mungkin drop lantainya tidak ergonomis sehingga sering orang ketanjung gitu misalnya kalau bahasa Balinya ya. Keselimputan dan lain sebagainya. Atau mungkin bangunannya terlalu pendek sehingga lawan kebentur kepalanya gitu misalnya. Itu adalah identifikasi ke peluang-peluang terjadinya kecelakaan kerja. Di semua level harus ini. Semua level berpeluang terjadi kecelakaan kerja. Itu. Kalau yang level 3 sama level 4 itu misalnya karena dia analisis mungkin dia nggak naik tiang gitu misalnya kalau yang SUTR. Tapi dia dari bawah. Kalau dia dari bawah kan bisa ketimpa barang jatuh. Tetap harus pakai helm. Mungkin safety belt dia tidak. Jadi APD itu dibutuhkan sesuai dengan potensi kecelakaan kerja itu. Sehingga job safety analysis itu menjadi penting. Apakah bekerja dalam kondisi gelap? Ya. Itu Anda pekerjaannya pekerjaan konstruksi. Anda harus identifikasi dulu potensi-potensi kecelakaan itu. Apakah tempat kerjanya panas? Ya. Apakah Anda bekerja di ketinggian? Kalau misalnya di high rise building gitu misalnya bangunan bertingkat, kan bisa saja masang lampu di balkon gitu misalnya di ketinggian itu kan berpotensi jatuh gitu. Ya. Harus ini ya. Jadi pahami dulu apa saja potensinya. Dari pekerjaan persiapan, pelaksanaan, perbaikan, pelaporan. Itu diidentifikasi semua potensi permasalahannya. Ketinggian, lingkungan ramai, benturan benda, ya, tersandung atau jatuh, tangganya tidak ergonomis gitu ya. Nah, untuk bisa bekerja dengan selamat, dengan memahami semua potensi kecelakaan ini, maka Anda harus, bukan berarti Anda tidak bekerja. Anda tetap bekerja, tapi dengan alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya apa? Ini, dalam keselamatan, sepatu, ya, sarung tangan karet, ya, tali keselamatan atau safety belt. Masker di era pandemi ini, ya, tuh, apa lagi, ya. Jadi saya kira itu yang penting. Bapak-bapak sebagai anggota ABI dalam melaksanakan setiap pekerjaan Anda pertama harus jujur. Menulis apa yang akan dilakukan, lakukan apa yang ditulis, dan tulis apa yang Anda telah lakukan. Di sini jujur ini, ya, mandiri. Jangan pernah mau diintervensi. Patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini jati diri seorang anggota API. Profesional, ya, dong muluk-muluk, ya. Jadi Anda tulis ini. Kerja itu memang betul-betul profesional. Jangan lebihan-lebihan. Cukup kabel 3x4 mili. Pada suruh, ini harus 3x6 biar aman. Nah, jangan begitu. Itu tidak profesional. Ya, tuh. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ini saya pembekalan